Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita berdoa pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pagi hari ini akan kita ambil dari kitab Yunus. Kita mau belajar dari seorang nabi yang bernama Yunus. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari seorang nabi yang bernama Yunus, di mana nabi ini diutus Tuhan untuk menyatakan firman-Nya kepada bangsa Niniwe, di mana Tuhan melihat bahwa bangsa Niniwe ini telah berbuat kejahatan yang suatu yang luar biasa. Kita mau belajar dari kitab Yunus ini. Di sini saya ada 3 catatan yang sudah saya catat. Yang pertama, kita mau belajar dari pasal yang pertama, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Seperti Yunus, tentunya kita juga sebagai anak Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk suatu tujuan yang mulia. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan memiliki rencana di dalam hidup kita. Dimanapun kita ditempatkan, itu bukan suatu hal yang kebetulan di dalam hidup kita. Seperti halnya saya tidak tahu kalau ternyata saya ada di tempat ini. Ini memiliki tujuan Tuhan tersendiri di dalam hidup saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ditempatkan, Tuhan pasti memiliki rencana dan tujuan yang terkhusus terhadap kita semua. Baik kita yang ada di Semarang ataupun yang ada di luar kota Semarang. Tuhan pasti memiliki tujuan. Seperti Tuhan berfirman kepada Yunus ini, Tuhan menginginkan ada suatu pertobatan di Niniwe. Tetapi di pasal yang pertama ini, kita bisa belajar yaitu Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Di dalam perjalanannya yang pertama, di dalam pasal pertama diceritakan Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yunus menghadapi permasalahan di dalam hidupnya. Dia tidak mau, dia tahu bahwa nanti kalau firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Niniwe, yang notabene bangsa itu sudah terkenal jahat. Bahkan di dalam sejarahnya, sesungguhnya bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang pernah menjajah bangsa Israel. Yunus tidak mau bangsa yang pernah menjajah bangsa Israel, bangsanya itu akhirnya nanti akan diampuni Tuhan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kita juga memiliki permasalahan di dalam hidup kita. Secara umum, kita sering tidak ingin
kalau melihat musuh kita diampuni oleh Tuhan. Bahkan seringnya kita makan merasa senang kalau orang-orang yang telah menyakiti kita itu mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Demikian juga Yunus, Bapak Ibu. Yunus tidak ingin bangsa Niniwe ini nanti akhirnya diampuni Tuhan dan tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Makanya Yunus mulai mengambil keputusan untuk melarikan diri. Dia tidak ingin nanti terjadi pertobatan di bangsa Niniwe. Seringkali kita menghadapi permasalahan di hadapan hidup kita. Permasalahan dengan rekan-rekan sekerja kita, permasalahan dengan rekan-rekan sepelayanan kita. Kita ingin melarikan diri dari pelayanan itu. Kita bisa belajar dari kitab ini, dari kitab Yunus ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa pelajari bahwa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan saat dia menghadapi permasalahan di dalam hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu, di pasal yang kedua, berikutnya adalah doa ucapan syukur Yunus. Nah, di pasal yang kedua ini, Yunus mulai mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Saat dia mengalami pergumulan, yaitu dia dibuang dan akhirnya masuk ke dalam perut ikan besar, dia mulai merenungkan segala kesalahan-kesalahan di dalam hidupnya. Di pasal yang kedua ini kita mau belajar bahwa saat kita mengalami permasalahan dan kita berbuat kesalahan, kita juga harus mulai mengambil keputusan untuk bertobat kepada Tuhan. Mungkin maksud kita baik. Apa yang kita lakukan benar menurut kita. Tapi yang benar menurut kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Apalagi ini Yunus ini benar dengan kesadarannya dia melarikan diri di dalam panggilan Tuhan. Di dalam pasal kedua diceritakan bahwa Yunus bertobat. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan Allah yang melihat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam perut ikan, di dalam kedalaman laut yang paling dalam, Allah tetap melihat dia. Firman-Nya mampu melihat kita dimanapun kita berada. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah sadar bahwa tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan, kita juga harus mengambil keputusan seperti Yunus. Bertobat dari segala kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, yang pasal yang ketiga dikatakan pertobatan Niniwe. Saya percaya kalau seandainya kitab Yunus ini selesai pada pasal yang kedua, tidak akan terjadi pertobatan di Niniwe. Maka pertobatan yang dilakukan Yunus itu sangat penting sekali. Pertobatan yang kita alami, keputusan yang harus kita ambil untuk bertobat
itu sangat menentukan kita bisa sampai kepada rencana Tuhan. Mungkin kalau pada saat itu Yunus selesai di perut ikan, nah aku menyerah Tuhan. Biarlah aku mati di sini. Tidak akan ada pasal yang ketiga. Tapi begitu Yunus merenungkan kesalahannya dan dia bertobat, kemudian Tuhan berfirman kepada ikan itu untuk mengeluarkan dari dalam perutnya, memuntahkannya ke daratan. Dan akhirnya kembali lagi firman Tuhan disampaikan kepada Yunus. Di pasal yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saat kita sudah mengalami pertobatan di dalam hidup kita, biarlah firman Tuhan itu yang tinggal di dalam hidup kita. Supaya apa yang dirancangkan Tuhan di dalam hidup kita itu digenapi. Saat Yunus dimuntahkan dari perut ikan itu, firman Tuhan kembali disampaikan kepada Yunus. Dan saat itu Yunus taat kepada firman Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe bahwa akan ada malapetaka di sana. Tetapi pertobatan Yunus ini membuat suatu pertobatan yang besar di bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Yunus, mereka mengambil keputusan untuk bertobat, sehingga malapetaka itu tidak terjadi di Niniwe. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang terakhir di kitab Yunus ini, yaitu ayat pasal yang keempat. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ini Allah ingin menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi pada orang yang telah berbuat dosa. Setelah melihat bangsa Niniwe ini tidak jadi dihukum Tuhan, ini yang sesungguhnya yang tidak diinginkan Yunus. Yunus kembali bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Tetapi Allah memberikan pengertian kepada Yunus bahwa Allah itu adalah Allah pengasih. Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Inti dari kitab Yunus ini adalah bahwa Allah adalah Allah yang pengasih. Dia mengutus Yunus untuk membawa kabar pertobatan bagi bangsa Niniwe. Kita sebagai orang yang percaya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, mari kita juga mengerjakan misi yang dikerjakan Yunus ini. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mengampuni setiap orang yang berdosa. Dan biarlah
sekarang menjadi bagian dari dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, marilah kita mengerjakan rencana Tuhan yang mulia ini. Yaitu kita menjadi bagian daripada misi Kristus untuk membagikan kasih kepada semua orang, supaya semua orang diselamatkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiga hal ini bisa mendasari doa kita pagi hari ini. Saat kita menghadapi sesuatu hal yang tidak mengenakan kita, kita jangan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yang kedua, saat kita mengalami kesalahan dalam hidup kita, hendaklah kita bertobat. Yang ketiga, mari kita kerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, yaitu tujuan yang mulia untuk semua orang boleh diselamatkan. Mari kita berdoa.